Bismillahirrahmanirrahim. Ahlan wa sahlan bi khudurikum. Selamat datang Bapak Ibu semua di acara sosialisasi keuntungan menjadi sport Nusantara yang diadakan secara online melalui Zoom meeting pada hari Selasa tanggal 23 September 2025. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Malam, Ketua Bu. Umum DPN Jaringan Petani Persada Nusantara, ini Bapak Hasrat Tanjung, SP. Yang terhormat Direktur Operasional Tanimart Nusantara, Bapak Amir Aritonang, MTH Demin. Yang kami hormati pula seluruh calon pelopor Tanimart Nusantara pada malam hari ini dari Sabang sampai Merauke. Lalu hadirin kami hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah darinya kita semua bisa di sini dalam rangka acara sosialisasi keuntungan untuk menjadi pelopor Tanimart Nusantara. Salawat pada Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaat yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Jadi perkenalkan semua, saya Kesha Pritandini, salah satu dari Divisi Penyuluhan dan Marketing Tanimart Nusantara. Jadi hadirin yang berbahagia, sebelum acara dimulai, saya izin bacakan susunan acara sebagai berikut. Jadi yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan oleh Direktur Operasional Tanimart Nusantara, yakni Bapak Amir Aritonang, MTH Demin. Lalu acara keempat ada pemaparan materi dari ketiga divisi Tanimart Nusantara. Lalu acara yang terakhir adalah penutup dan dokumentasi. Hadirin yang kami hormati, memasuki acara yang pertama, yakni pembukaan. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca Ummul Quran, Lillahi wa syafaati Rasulillah wa ala kulli niyatin sholihah, Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Lalu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk menyalakan kamera dan meng-off-kan mic. Terima kasih. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah
berdiri untuk selama-lamanya. Indonesia, tanah pusaka, pusaka kita semuanya. Marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Suburlah tanahnya, suburlah jiwanya, bangsanya, rakyatnya, semuanya. Sadarlah hatinya, sadarlah budinya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah yang suci, tanah kita yang sakti. Di sanalah aku berdiri, jaga ibu sejati. Indonesia, tanah berseri, tanah yang aku sayangi. Marilah kita berjanji, Indonesia abadi. Selamatlah rakyatnya, selamatlah putranya, pulaunya, lautnya, semuanya. Majulah negerinya, majulah pandunya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, untuk acara selanjutnya yakni pembukaan oleh Direktur Operasional Tanimar Nusantara oleh Bapak Amir Aritonang MTH Dimin. Kepadanya dipersilahkan. Sorry, mohon maaf nih gangguan sinyal. Saya off cam aja ya. Iya, Bapak. Iya, ini agak kurang lancar kayaknya. Oke, terima kasih Bu Kes ya. Sama-sama, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih buat pertemuan kita malam hari ini. Yang kami hormati Bapak Ketua Umum JPPN, Bapak Asrat Tanjung SP, juga Pak Ali, dan juga rekan-rekan yang lain dari JPPN dan dari Tanimat. Kita bersyukur malam hari ini kita dapat bertemu khususnya dalam rangka sharing, bincang-bincang, dan memperjelas prospek untungnya sebagai
pelopor di Tanimat Nusantara. Kita bersyukur adanya Tanimat Nusantara ini sebagai badan usaha dari JPPN. Nah, JPPN sebagai organisasi tidak berbisnis, namun yang berbisnis kita ada di Tanimat Nusantara, dan kita lebih fokus untuk mengangkat harkat martabat dan kondisi ekonomi dari kita semua petani. Ya, kita bersyukur banyak yang merespon secara positif, baik tadi dari G1, G2 sampai G5, tapi khususnya G1 sampai G2. Dan kami berharap lewat pencerahan malam hari ini, sharing kita malam hari ini, ya kita semakin termotivasi untuk bekerja dan untuk mengangkat kualitas taraf hidup kita khususnya dan petani secara umumnya di lingkungan kita masing-masing. Terima kasih, mari kita sama-sama termotivasi untuk bersama meningkatkan potensi pertanian yang ada di lingkungan kita, khususnya malam hari ini kita bicara jagung. Nah, selanjutnya akan dipandu oleh Bu Kesya dalam bincang-bincang kita malam hari ini, dan kami serahkan untuk kita sama-sama sharing supaya kita semakin memahami tupoksi dari pelopor ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi malam. Silakan Bu Kesya. Terima kasih. Bu Kesya terlempar ya? Oh ya, ini terlempar nih. Kita tunggu sebentar ya Bapak Ibu ya. Bu Kesya terlempar, mungkin gangguan sinyal juga. Ya, silakan Bu Kesya dilanjut. Terima kasih. Bu Kesya kayaknya terlempar lagi nih. Kita tunggu ya Bapak Ibu ya. Sepertinya Bu Kesya lagi masih kesulitan untuk masuk. Sudah beberapa kali coba masuk. Dia sudah masuk Bapak. Mohon Oh maaf ya, Pak semuanya tadi karena kendala sinyal. Baik, terima kasih Bapak Amir Aritonang selaku Direktur Operasional Tanimat Nusantara telah memberikan sambutannya. Lalu untuk acara selanjutnya adalah penyampaian materi divisi penyuluhan dan marketing Tanimat Nusantara. Baik, untuk itu akan disampaikan oleh saya sendiri, yakni Kesya. Perkenalkan Bapak Ibu semua, nama saya Kesya. Jadi, sesuai pada tema seri sharing pada malam hari ini, yakni adalah keuntungan
menjadi pelopor di Tani Mart Nusantara. Baik Bapak Ibu semua, eh, jadi karena Bapak Ibu semua ini kan merupakan calon pelopor J. Nah, karena sudah tertarik untuk tertarik sudah mendaftar ya Bapak Ibu semua kan sudah mengisi form pendaftaran. Jadi akan saya paparkan apa sih keuntungan menjadi pelopor di Tani Mart Nusantara. Jadi yang pertama kita itu ada sharing profit Bapak Ibu semua. Nah, untuk sharing profitnya itu sendiri nanti akan lebih jelasnya ke divisi pemesanan dan distribusi ya Bapak Ibu semua. Lalu yang kedua, pelopor juga akan mendapatkan SK dan kartu tanda anggota serta ID pelopor jika pelopor sudah memesan produk kepada kami, Tanimart. Nah, itu akan mendapatkan kartu tanda anggota dan ID pelopor serta surat tugas. Seperti itu. Lalu yang ketiga ada baju JPPN gratis. Jadi kan di JPPN sendiri kan sudah memiliki seragam ya Bapak Ibu semua. Tetapi khusus pelopor kita ada seragam sendiri JPPN tetapi ada logo khusus Bapak Ibu semua seperti itu. Lalu yang keempat, pelopor berdiri menjadi manajer area provinsi jika pelopor juga aktif melakukan pemesanan atau merupakan aktif menjadi anggota seperti itu. Lalu yang kelima ada mendapatkan bantuan hukum jika Bapak Ibu semua pelopor mendapatkan suatu kendala, kami ada ahli dari tenaga hukum yakni Bapak Sandi Amen. Jadi bantu Bapak Ibu semua mungkin ada terkendala dalam daerahnya atau lain sebagainya bisa mendapatkan bantuan hukum secara gratis seperti itu. Eh, Baik, itu dulu saja untuk keuntungan pelopor. Apakah ada dari Bapak atau Ibu yang masih bingung atau ingin bertanya? Monggo dipersilahkan. Ya, Bapak. Silakan Bapak Ibu yang mungkin masih bingung tentang bagaimana sih mungkin kurang keterangannya atau ada yang masih bingung, silahkan bisa bertanya atau raise hand atau bisa mengetikkan di ruang obrolan kalau misal belum bisa on mic. Selamat malam Mbak dari Papua. Iya Bapak, selamat malam. Ya. Bagaimana Bapak Fredrik? Silahkan. Ya Mbak, untuk Papua kita ada 6 provinsi kan. Terus masing-masing ini kan kabupaten kota kan beda-beda. Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan juga ya Papua Tengah. Halo Mbak. Ya Pak. Ya baik, monggo Pak dilanjut Pak. Ya, jadi pelopor ini kan teman-teman di Papua ini kan kita belum semua tercover dalam arti kepengurusannya itu. Berarti yang pertama, yang kedua, artinya untuk topoksi pelopor ini kan biar dikasih masuk di dalam satu format begitu supaya
khususnya di share untuk kita Papua, khususnya di Ansi. Ya, terus mungkin SK itu dijelaskan apa topoksinya ini kan pelopor ini kan khususnya untuk masing-masing provinsi ini kan apakah dibagi lagi satu atau kepengurusannya beda lagi supaya ada yang koordinator tingkat kabupaten kota. Ya, itu yang mungkin yang kedua, yang ketiga, apakah pelopor ini kan ada namanya inisiatif atau tidak? Makanya biar diperdalam inisiatif, maksudnya dibilang gaji atau honor mereka begitu, supaya biar artinya bisa diperjelaskan dalam begitu, supaya mereka yang tergabung dalam pelopor ini bukan dia begitu kerja saja, tetapi ada namanya operasional. Nah, itu yang tolong nanti Mbak dijelaskan, karena mungkin di bagian Jawa dari Jawa Timur, kalau kita di bagian Papua dengan di NTT mungkin khususnya Papua kita belum ada yang masuk dalam pelopor. Kalau boleh mungkin dibentuk ada koordinator begitu supaya memang sudah terbentuk 38 provinsi untuk JPPN punya. Tetapi khususnya untuk pelopor ini kan belum. Nah, itu yang mungkin tolong diperjelaskan mendalam sehingga khususnya kita tidak bicara di Pulau Jawa tapi kita fokus ke Papua ini, karena Papua ini kan berbeda-beda. Artinya letak geografisnya itu sangat jauh. Nah, gitu Mbak, itu dari saya saja. Ya, ada berapa poin ini? Gitu Mbak. Oke, baik. Terima kasih Bapak Fredrik atas pertanyaannya. Boleh saya jawab terkait koordinator tingkat Papua, daerah Papua ya Pak. Kan ada katanya ada 6, kalau nggak salah tadi 6 kabupaten ya Pak. Jadi 6 provinsi. bagaimana Pak? 6 provinsi. 6 6 provinsi. provinsi. Oh iya. Kabupatennya beda lagi. Oh iya Pak. Siap. Oke, jadi ada 6 provinsi ya Pak. Jadi untuk pelopor sendiri kita itu ada di tiap kabupaten itu, kan kita ngomongin ke kabupaten dulu ya Pak. Jadi di kabupaten itu kita sebenarnya merekrut minimal 6 pelopor Pak, seperti itu. Jadi kita tuh baru manajer area karena kita awal-awal di Tanimart itu memang fokusnya kepada ada 3 daerah Pak. Itu daerah Lampung, daerah Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan. Seperti itu. Nah, karena mungkin dari ada dari 3 daerah tersebut itu kami masih belum menemukan. Jadi untuk daerah lain kita boleh-boleh saja Pak. Untuk daerah Papua ada juga tadi sudah ada beberapa orang yang sudah calon pelopor yang sudah mendaftar juga untuk masuk ke dalam Tanimart juga Pak. Jadi nanti kita akan koordinasikan dengan juga direktur operasional kita yaitu Pak Amir untuk bagaimana nanti daerah Papua ini kan kesempatannya juga karena mempunyai luas lahan yang juga sangat bisa dimanfaatkan salah ya Pak. Maksudnya karena ya, akan koordinasikan gitu Pak, seperti itu. Oh, lalu untuk karena surat ini ya Pak, surat kartu tanda anggota itu atau ID pelopor yang ada pelopor jika calon pelopor ya, orang yang sudah mendaftarkan diri di link pendaftaran. Nah, setelah itu maju ke tingkatan pelopor muda. Nah, pelopor muda ini yang baru mendapatkan SK dan KTA ID pelopor. Seperti itu, Pak. Nah, itu akan mendapatkan jika pelopor ingin memesan, sudah ingin memesan benih ataupun produk dari Tanimart seperti itu, Pak. Jadi akan dikeluarkan SK serta ID pelopor seperti itu. Baik, Pak. Segitu sekian. Mungkin Pak Ketum ingin menambahkan seperti itu.
Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf, selamat malam Pak. Saya Pak Romli nih. Malam Pak Ramli. Ya, mungkin saya ingin menyambung dari pertanyaan dari Papua. Mungkin maksudnya begini Bu, dari Papua itu kan tadi hanya menanyakan tentang JPPN, tapi kan di sini kita cuman di sini kan kita lagi membahas untuk pelopor tuh. Jadi mungkin dari Papua itu belum mengerti pelopor di sini kan untuk memarketkan, untuk memasarkan mengenai jagung. Mungkin begitu kan Bu ya. Mungkin tadi Bapak tuh ingin koordinator JPPN mungkin mempertanyaannya begitu. Sedangkan di sini kan membahas tentang pelopor untuk memasarkan itu jagung gitu kan gitu Bu ya. Gitu kan ini sekarang menerangkan bahwa Tanimat ini itu apa, produknya apa, gitu kan mungkin gitu, mekanisme bagaimana, profitnya bagaimana untuk sebagai pelopor. Jadi tidak mungkin nyambung dengan YPPN, cuman tadi mungkin pertanyaan dari Papua itu struktur organisasi untuk di daerah Papua mengenai JPPN mungkin itu disangkanya pelopor untuk JPPN, ini untuk pelopor sesuai dengan temanya memasarkan jagung gitu kan mungkin Bu ya gitu kan, kalau nggak salah ini yang saya tanggapi gitu mungkin begitu Bu. Jadi Ibu sekarang ingin memaparkan apa sih Tanimat, profit Tanimat, mana profit sharingnya kayak bagaimana kalau memasarkan ini jagung untuk menjadi pelopor muda, gimana pelopor penuh bagaimana kayak yang tadi siang mungkin gitu Bu. Itu mungkin masukan dari saya, Pak. Terima kasih, Bu ya. Ya, Assalamualaikum. Pak. Terima kasih, Bapak. Oke, bisa saya jelaskan Ibu? Saya bantu jelaskan. Iya, Bapak. Silakan, Bapak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama saya jelaskan merunut dari awal nanti sampai terakhir. JPPN Jaringan Petani Persada Nusantara ini lembaga besar yang kita bentuk karena ada aspirasi dari petani. Tujuan JPPN berdiri itu ada 3 visi. Visi yang pertama adalah pelopor regulasi, visi yang kedua adalah pelopor fasilitator, dan visi yang ketiga adalah pelopor edukasi. Dari 3 visi ini roh utamanya adalah tujuannya adalah kesejahteraan petani. Nah, sebagai jaringan organisasi yang sifatnya sosial, maka JPPN tidak bisa berbisnis. Nah, untuk menjawab aspirasi petani, dalam hal ini anggotanya, yang mengeluhkan pertama adalah pupuk, Pak, kami susah cari pupuk. Pak, kami susah cari benih. Pak, kami susah cari alsintan. Pak, kami susah menjual ini. Nah, setelah kita analisis semua kebutuhan itu, kebutuhan masalah maksudnya, kita analisis, maka kita berinisiatif membentuk yang namanya unit bisnis di bawah JPPN yang disebut dengan Tanimat Nusantara. Nah, Tanimat Nusantara ini itu melihat dan mempelajari untuk fokus dulu dalam satu aspek yang disebut dengan benih jagung. Kenapa Pak benih jagung? Karena di benih jagung ini dia itu sekali pakai. Jadi kalau dia beli, kemudian dia tanam, kemudian dibenihkan lagi, itu mungkin bisa tapi kurang maksimal untuk hasil berikutnya. Makanya dia memang diciptakan secara teknologi beli, pakai. Nah, kemudian kita mempelajari jalur distribusinya, mulai dari pabrik, ketemu dengan distributor, nanti ada kios di tingkat, baik itu di provinsi kiosnya, ataupun di kabupaten, dan ada kios lanjutannya
baik itu di kabupaten ataupun di kecamatan atau di desa. Nah, panjangnya distribusi ini tentu bicara margin. Nah, berangkat dari situ, bagaimana kalau kita bentuk satu skema bisnis dari pabrik langsung ke petani, kan lebih keren, langsung memotong, memangkas. Nah, jadi skema itu kita rancang dari pabrik langsung ke pelopor. Kenapa harus ada pelopor? Karena pelopor itu adalah kita orientasikan nanti sebagai itu tidak perlu pakai modal. Modalnya adalah pertama dia petani jagung. Pak, kenapa harus petani jagung? Karena komoditi yang akan dijualnya adalah benih jagung. Jadi dia memakai dulu baru dia bisa bercerita sama tetangganya. Nah, kedua, selain dia petani jagung, dia tidak boleh kios atau sisnya. Kenapa Pak Asrat? Kalau nanti dia merangkap jadi kios, maka yang terjadi merusak tatanan. Karena kios itu sudah punya tatanan yang sudah lama. Dari pabrik, distributor, kemudian kios di tingkat kabupaten, kemudian kios di tingkat kecamatan. Nah, nanti kita dijadiin bahan untuk propaganda. Makanya kita minta jangan kios. Jadi di sini tidak boleh ada kios atau pedagang ini nggak boleh. Dia murni petani. Nah, jadi tatanan yang sudah ada nggak boleh kita ganggu, maka kita menyesuaikan harganya sesuai dengan harga kios. Nah, karena bicaranya satu harga, maka kita inventarisir kemarin dari kabupaten ini berapa harga ini, kabupaten ini. Nah, tentu kita ambil satu bahwa kita tentukan ini yang menjadi pilihan angkanya. Dengan pertimbangan adalah jangan mengganggu tatanan yang ada di tingkat kios, kemudian pelopor wajib dapat bagian atau sharing profitnya. Nah, yang kedua syarat pelopor itu adalah dia harus aktif di organisasi, terutama kelompok tani. Kalau dia pelopor, dia tidak bergaul, orangnya diem aja, gimana bisa memasarkan? Nah, tentu kita support orang yang aktif di masyarakat atau bergaul. Dan yang ketiga, kita dorong juga dia punya sosial media. Bapak harus punya sosial media. Ya, selain kita berdagangnya itu ketemu orang, kita juga berlewat sosial media. Sekarang orang sudah dagang lewat TikTok, sudah dagang lewat Facebook. Cuma kan mereka berdagang itu pribadi-pribadi, tidak berjejaring. Nah, kita ini istimewanya, selain kita bicara online, kita juga berjejaring di tingkat kecamatan. Jadi, prinsipnya adalah pelopor ini satu orang per kecamatan yang definitif. Jadi ada 3 tingkatannya. Pertama calon pelopor, namanya calon ya. Dia mungkin mengamatin dulu, melihat ada untungnya enggak. Jadi calon dari pelopor ini disebut dia calon. Kemudian naik lagi tingkatannya namanya calon pelopor muda. Maksudnya pelopor muda ini ada tingkat keseriusannya. Pak Amir, aku butuh surat tugas. Apa surat tugas? Untuk ada legalitas saya ketika nanti ditanya petani. Saya ini resmi loh dari Tanimat, ini loh surat tugas saya. Tentu surat tugas ini terbatas per 3 bulan. Nah, dan surat tugas ini diberikan kepada siapa saja yang mau, yang minta. Jadi bisa saja dalam satu kecamatan 3 surat tugas, 3 orang, 5 untuk 5 orang bisa. 10 juga boleh untuk satu kecamatan. Nah, Pak Asrat,
Katanya satu kecamatan satu orang. Iya, satu orang yang definitif. Definitif apa? Tentu orang yang sudah belanja di Tanimat. Jadi orang yang belanja di Tanimat, kita anggap ini pelopor yang serius, membangun jaringan bisnis. Tapi kalau dia tidak ada belanja, berarti kita anggap dia belum masuk tahap serius. Nah, kemarin untuk memenuhi sebagai pelopor penuh, pertama dia minimal belanja akumulatifnya, akumulasi ya, itu sebanyak 50 kilogram bebas benih. Benih apa saja, asal benih itu diedarkan. Nah, jadi silakan dia, ini akumulasi ya, bukan sekali beli, tapi akumulasi. Bisa dia beli dulu 10 kilo kayak Pak Ruben, di Tarutung dia beli 35 kilo. Nah, tinggal nanti menyelesaikan 15 kilonya lagi, berarti dia sudah 50 kilo. Nah, tentu beliaulah yang pertama mendapatkan sebagai pelopor definitif. Jadi kalau sudah jadi pelopor definitif, tidak ada lagi pelopor di tingkat kecamatan itu. Jadi cukup satu orang. Nah, itu sebenarnya sebagai tingkatan pelopor. Ke pelopor yang pertama adalah jembatan program JPPN dan Tanimat. Program apa yang ada di JPPN? Di pemerintah kan ada program bantuan kambing, sapi, kemudian bebek, bantuan ikan, kerambah, itu ada bantuannya. Nah, tentu karena kita terkoneksi dari pusat, akan kita dorong nanti CPCL-nya calon petani, calon lahan, atau penerima manfaat kelompok tani, itu kita serahkan sama pelopor. Contohnya yang di Tarutung ini, yang sudah belanja ini Pak dari Tarutung ya, kemudian ada juga yang dari Lampung Utara. Nah, dua orang ini akan kita prioritaskan. Kenapa? Mereka betul-betul membangun bersama bisnis Tanimat ini, dan tentu kita harus perhatikan mereka. Nah, itu tadi dari program. Yang kedua, keuntungannya adalah kita dapat bisnis retail. Nah, ini yang disebut tadi bisnis retail, kita jual benih. Nah, jadi kita sebagai kios berjalan tanpa modal, maka kita bisa jual benih dengan memesan. Boleh nggak Pak petani beli benih sama Tanimat? Tidak boleh. Oh, kenapa Pak? Sudah dikunci satu pintu lewat pelopor. Jadi pelopor lah yang akan nanti mengkonsolidasikan lahan, mengkonsolidasikan petani di tingkat kecamatan. Pak, saya ini aktif Pak di kabupaten sana, di provinsi sana. Kita tidak berpikir terlalu besar, jadi fokus konsolidasi kecamatan yang domisili kita saja. Kenapa? Kecamatan domisili kita saja belum tentu bisa kita konsolidasi. Tapi kita sudah bicara konsolidasi kabupaten, provinsi. Jadi kita konsolidasi aja dulu di tingkat kecamatan kita. Pak Hasrat, di tempat kami kan tidak ada petani jagung. Petani kami petani kelapa. Bisa nggak jadi pelopor Pak Hasrat? Tentu sebatas daftar saja boleh. Tapi kalau ini kita masih fokus saja dulu petani jagung. Nah, dari jagung nanti kita akan kembangkan nanti pasca panennya. Apa itu? Bagaimana kita dorong jagung-jagung petani yang panen ini akan terkoneksi dengan pabrik. Saya kemarin ditantang sama Java Confit, ya kan? Ditantang Pak Asrat, mana petani Pak Asrat? Kasih sama kami, biar kami kasih PO. Pada saat itu saya belum ada JPPN, masih di Himpunan Peternak Domba Kambing. Nah, artinya dengan jaringan korporasi, nah nanti akan kita bangun untuk muaran pasca panennya. Tapi untuk sekarang kita masih fokus dulu benih. Kita sukseskan musim tanam ini untuk benih. Kemudian Pak Hasrat, kenapa fokusnya masih tidak menyeluruh dari Sabang sampai Merauke? Kita mulai dulu dari Sumatera, mulai dari Sumut, mulai dari Lampung, mulai dari Sumsel. Nah, dalam mengcover ini ada namanya manajer area. Jadi manajer area ini kita tunjuk aja dulu, sambil nanti kita upgrade, kemudian
kita dorong lagi. Nah, tentu nanti kita bikin siapa yang berkompetisi, kemudian yang kinerjanya bagus, ya dia akan kita kasih tempat-tempat yang strategis. Kenapa? Yang berkeringat deras, yang bekerja keras, yang bekerja cerdas, maka kita posisikan dia dalam posisi yang baik. Nah, itu tadi sudah kedua ya. Yang ketiga, apa keuntungan dari pelopor? Keuntungan yang ketiga adalah kita dorong namanya KUR, kredit usaha rakyat. Kenapa? Kalau kita ngurus KUR dari bawah memang bisa, tapi sulitnya minta ampun. Dan petani terbatas akses untuk bisa masuk ke perbankan. Nah, tentu dengan adanya jaringan JPPN itu bisa kita ambil dari atas. Kita potong atas langsung, minta rekomendasi dari pusat, nanti dari pusat kita dorong bisa mendorong ke bawah. Dan itu sudah pernah saya buktikan waktu di Natar. Di Natar itu di desa Kerawang Sari Natar, dusun Jepang di sana, itu kita dorong KUR dulu dari Bank BNI. Nah, tapi dengan adanya JPPN mungkin cakra kita lebih kuat lagi, cengkraman kita untuk bisa dapat program KUR itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, apa keuntungan lagi Pak Srat? Tadi sharing program dapat, sharing profit dapat, KUR dapat yang ketiga. Yang keempat apa Pak Srat? Yang keempat adalah ada di JPPN ini yang namanya Pak Santi Amer. Beliau ini aset kita di JPPN, pakar hukum di MK, Mahkamah Konstitusi. Dan dia aktif di persidangan. Nah, dengan potensi dan sumber daya ini, kita dorong nanti untuk membantu mengadvokasi, memberikan pendampingan hukum. Kenapa? Petani kita butuh pendampingan hukum. Mereka bingung ketika bermasalah dengan hukum. Contohnya tanahnya diserobot orang atau hasil ininya dipermasalahan dengan hukum. Nah, inilah tugasnya nanti adanya tim advokasi dari JPPN untuk melindungi para petani maupun pelopor binaan petani binaan pelopor. Nah, itu yang keempat. Dan yang berikutnya nanti tentu pelopor kita kasih lah yang namanya kalau sudah jadi pelopor ada SK pelopor dan ada nanti kita kasih seragam gratis JPPN. Jadi kalau di JPPN itu seragamnya biasa saja, kalau di pelopor itu ada istimewanya. Kenapa? Sebenarnya jantung rohnya satu organisasi itu adalah di pelopor ini. Itu aja yang perlu saya sampaikan kepada bapak-bapak. Silakan yang mau bertanya. Silakan Bapak atau Ibu yang masih ingin ada yang ingin ditanyakan atau masih bingung, silakan raise hand atau langsung on mic, silakan. Kalau kereta bisa ya, 3 hari belum bisa. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ingin tanya Pak Bu, ini untuk kita sebagai pelopor, kita kan untuk menjadi pelopor penuh berarti kita harus bisa memasarkan, berarti kita harus memodalkan sendiri, berarti kita harus modal sendiri Bu ya, mungkin gitu ya. Kita harus modal sendiri, kita dagang, memasarkan ke para kelompok tani, mungkin gitu Bu ya. Saya ulangi lagi Pak, saya ulangi lagi, nanti jangan salah paham ya. Di di Tanimat tidak ada modal Pak. Tidak ada modal. Tidak boleh. Ini modalnya modal semangat Pak, modal kepercayaan. Oh ya. Jadi kayak kemarin Pak Ruben, ya Pak Ruben ini ya, Pak Ruben ini dia memesan benih ke Tanimat. Nah, karena Pak Ruben ini dekat sama kepala desa, ada namanya BUMDes. Nah, dia ajak ngobrol kepala BUMDesnya. Apa kira-kira mau kita bangun di desa kita ini? Oh, kita tanam jagung aja. Nah, di mana kita cari benihnya? Oke, saya punya namanya Tanimat. Saya sebagai pelopornya.
Gimana kalau beli benihnya di tempat kita saja? Boleh. Nah, karena adanya Pak Ruben, maka kepala desa itu percaya untuk ngasih duit ke dia kan, untuk memesan. Kenapa? Pasti Pak Ruben nggak mungkin bawa kabur duitnya. Dan kita juga sangat integritas, pelayanan yang prima gitu loh. Sampai hari ini dengan Pak Ruben kita nggak pernah ketemu. Baru ketemu dalam 2 minggu kemarin, tapi dia sudah berani transfer uang. Dan alhamdulillah barangnya hari ini sudah terkonek. Terakhir tadi sudah sampai mana Pak Ruben ya? Pekanbaru ya? Iya Pak, menuju gate keluar dari gate Pekanbaru Pak. Jadi kita bilangin sama Tanimat, pelayanan itu adalah progres. Jangan ditunggu orang bertanya. Kalau orang bertanya itu berarti orang lagi Anda tidak melayani. Jadi jangan sampai ditanya. Berprogres kalau boleh setiap hari. Pak Ruben, informasi hari ini benih kita belum ada pergerakan, masih mandek di gudang. Tapi kan sebagai Pak Ruben, dia sudah nyaman. Alhamdulillah, saya sudah dikasih informasi walaupun tidak ada pergerakan. Nah, jadi jangan nanti diinformasikan kalau bergerak. Orang kan tidak nyaman. Sama kalau misalnya kita menitipkan uang sama orang, kita kan banyak. Kira-kira uang saya ini nyampe atau tidak? Kira-kira bagaimana? Nah, ini yang kita didik adik-adik kita nih, bapak-bapak kita yang ada di divisi, baik itu divisi penyuluhan, ada divisi distribusi, pemesanan dan distribusi, semua pembayaran resmi pakai PT Tanimat Nusantara. Tidak boleh pakai individu-individu. Kalau individu kita pastikan itu ilegal. Itu sebagai trust kita bangun. Jadi pemesanan itu lewat rekening Tanimat Nusantara dan sudah terdaftar, sudah terlegal, dan kemudian setiap pengiriman mulai semua terdokumentasi lah intinya Pak. Semua terdokumentasi, tidak ada yang tidak terkumpul, dan semua kita share di grup. Bukti transfer, bukti ini, semua sehingga bisnis ini tadi bukan bisnis modal Pak. Ini bisnis kepercayaan. Nah, bisnis kepercayaan ini agak sulit kita bangun di tengah krisis kepercayaan sekarang ini. Kenapa? Wah, apa iya saya belum pernah ketemu Pak Tanjung. Ini uang ratusan juta bisa hilang ini sama Pak Tanjung. Nah, itu kan rasa khawatir itu. Nah, jadi alhamdulillah dengan adanya Pak Ruben, dia bisa memberikan testimoni, kemudian pelayanan kita di grup itu masif. Saya minta sama tim divisi pemesanan dan distribusi, khususnya distribusi ya, untuk laporan per 2 hari. Per 2 hari aja. Laporan per 2 hari atau per 3 hari deh. Jangan lebih dari situ. 2 hari atau per 3 hari. Oke, clear Bapak? Oke, siapa? Mungkin ya tetap aja gitu kata, tetap walaupun kita kenal dengan kepala desa, tetap kan harus mengeluarkan uang gitu kan. Berarti BUMDes yang mengeluarkan uang gitu kan. Karena kan di sini petani biasanya gitu ingin ada support biasanya dari BUMDes, dari perusahaan. Jadi mungkin intinya ya kita harus beli gitu kan Pak ya. Itu satu itu. Yang kedua, ini kan kita yang diambil nanti kita untuk menjadi bibit atau apa gitu kan. Nanti kalau kita udah terjun, udah kita menanam, adakah pendampingan untuk para petani? Bagaimana caranya untuk menanam dengan baik supaya hasilnya baik gitu kan. Jangan sampai kita udah bermodalkan bibit, ternyata dengan, karena kan tadi Bapak bilang, bagaimana kalau di daerah ini kita ditanam jagung, berarti kan belum pernah tanam jagung gitu kan. Gitu kan Pak. Itu apakah ada pendampingan gitu untuk gitu Pak. Saya ulangi lagi Pak, saya pertegas lagi. Seorang pelopor wajib petani jagung Pak. Jadi kalau dia bukan petani jagung, untuk program untuk sekarang ini, kalau saran saya jangan deh. Kenapa? Nanti dia tidak bisa menjelaskan sama petani. Nah, makanya saya bilangin, contohnya ini ada Pak Sukirno di sini.
Ada Pak Sukirno, beliau ini kita tunjuk menjadi manajer area Lampung. Dan beliau ini dari kecil menjadi petani jagung. Pernah rugi, pernah bermasalah dengan pertaniannya. Tapi kalau sekarang ini dia sudah pakar jagung. Nah, kesimpulannya adalah beliau ini kita tunjuk pelopor, tapi untuk memantapkan di Provinsi Lampung, kita naikkan beliau menjadi manajer area. Nah, beliau akan tunjuk siapa pelopor yang betul handal. Penting Bapak sudah bayar ke saya. Oh, itu tidak bisa, Pak. Minimal dia menggunakan benih itu dulu sehingga dia bisa menceritakan benar benih ini tidak bermasalah sesuai yang kita pesan. Jadi kalau nanti Bapak hanya jual barang, kemudian nanti Tanimat disuruh lagi datang ke bawah untuk sosialisasi begini-begini, itu kita terlalu repot, Pak. Izin Pak menambahi Silakan Pak Ruben. penjelasan dari Bapak tadi terkait BUMDes yang Bapak sebelumnya menanyakan tentang bagaimana proses pembelian jagung itu Pak ya. Begini Pak, saya pendekatannya ke BUMDes kan kebetulan saya bukan pengurus BUMDes Pak, saya tenaga pendamping koperasi di Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Tapanuli Utara. Saya sebagai tenaga honorer Pak. Siap. Untuk pendekatan saya ke BUMDes itu Pak, karena kemarin kan Pak ada bantuan itu Pak dari Dinas Pertanian Tapanuli Utara, yaitu R1 Pak, Raja R1 Pak. Jadi itu jadi tolak ukur BUMDes Pak untuk bahwasanya R7 ini recommended untuk ditanam di BUMDes ini Pak. Karena kebetulan Pak R1 itu mereka bandingkan dengan P32 atau Pioneer 32 Singa Pak, itu bobotnya hanya beda tipis Pak dari hasil panen yang mereka kelola di BUMDes sebelumnya di tahun anggaran 2024 Pak. Jadi tahun ini Pak mereka membuat pembanding P32 dengan R7. Dengan saran saya Pak, jika nantinya R7 ini sama kualitas panennya, bobotnya, perawatannya dengan perlakuan yang saya bantu arahkan Pak, saya juga sebagai lulusan sarjana pertanian dari Universitas Medan Area Pak, jadi saya memberikan masukan untuk menggunakan pupuk foliar Pak. Jadi ada beberapa, saya sudah 2-3 kali menanam jagung Pak, saya bantu dengan pupuk foliar Pak. Saya tidak hanya mengharapkan pupuk dari melalui perakaran yang saya pelajari di beberapa SKS saya pada saat saya mengambil jurusan pertanian Pak, bantuan dari pupuk foliar ini Pak sangat maksimal Pak. Ada beberapa doktrin bahwasanya di kita petani khususnya kaum tua Pak atau kaum apa ya Pak ya, generasi yang tua lah Pak, bahwasanya mereka tidak mempercayai bahwasanya penggunaan pupuk foliar itu tidak maksimal Pak. Sedangkan saya sudah membuktikannya Pak di jagung saya yang umur 45 ST itu Pak, memang saya menggunakan P32 karena saya belum bergabung dengan Tanimat kemarin. Cuman saya mau di termen berikutnya Pak, saya menggunakan jadi pembanding ada P32, ada R3 sama R7 Pak. Saya akan kalau bisa sih Pak, saya minta usulkan spanduk Pak. Itu Pak. namanya itu untuk usulan saya Pak spanduk Pak untuk yang R7 sama R3 Pak. Jadi untuk saya kan Pak, kebetulan lahan saya ini dekat jalan umum tapi tidak luas Pak, tidak seluas yang Bapak maksud 1 hektar atau gitu Pak, hanya 1/4 hektar. Jadi saya buat benih kemarin 3 kilo 1/4 Pak. Jadi saya berharap ada spanduk menandakan bahwa bahwasanya saya menggunakan R7 di situ atau R3.
Jadi tujuan saya itu Pak, memang salah Oke. satu promosiin barang, bibit dari R3 dan R7. Oke. Cuman kan Pak, niat saya baik. Hanya bahwasanya Bagus. menandakan bahwa di sini ada demplot gitu Pak. Jadi saya melakukan perbandingan dengan perlakuan yang sama gitu Pak, kira-kira. Jadi kalau untuk pendekatan ke BUMDes itu kemarin Pak, Oh, saya berikan contohnya di YouTube Pak, karena kan di YouTube sudah marak sekali Pak R7, penggunaan R7. Jadi saya tunjukin ini Pak kualitasnya. Oke. Jadi kalau kita bisa Siap, Pak Ruben. menggunakan R7 ini dengan kualitas grade dengan P32, apa salahnya kita beralih ke R7 gitu Pak. Untuk hasilnya nanti Pak, karena kan ini Siap. masih menunggu bibit sampai, untuk updating laporannya nantinya mungkin di bulan 12 akan terrealisasi Pak, atau selesai nantinya BUMDes panen. Siap. Saya akan laporkan Pak bahwasanya bagaimana perbandingannya dengan P32 atau R7 Pak. Untuk saat ini itu yang bisa saya jelaskan Siap. Pak. Terima kasih Pak. Makasih. Hebat pelopor ini. Ini namanya pelopor yang mantap ini. Kalau Pak Ruben jadi pelopor, waduh, mantap ini. Oke, yang lain Pak, silakan. Silakan Ibu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, Ibu. Perkenalkan saya Sri Herdiana dari Jogja. Ada yang mau saya tanyakan Pak untuk ini knowledge product dari bibit jagung itu. Manfaatnya, spesifikasinya seperti apa, harganya berapa, distributor untuk end user, terus contoh-contoh yang sudah berhasil ditanam di mana, berapa tonase per hektar dan sebagainya Pak. Sehingga kita bisa menawarkan kalau tahu persis knowledge dari bibit tersebut. Ya, matur nuwun. Oke. Assalamualaikum. Oke. Salam. Oke, saya jelaskan Ibu. Yang pertama, di Tanimat kita fokuskan semua benih apa yang dibutuhkan oleh petani. Itu dulu Bu ya. Jadi apapun yang diminta sama petani, kita upayakan kita penuhi. Kenapa? Kita belum bisa mengarahkan petani untuk produk yang ada di pikiran kita, Bu. Kenapa? Butuh penyesuaian namanya. Tadi yang dilakukan oleh Pak Ruben. Apa yang dilakukan oleh Pak Ruben? Bahwa dalam bisnis ini ada namanya bisnis taktis. Bisnis taktis itu adalah bisnis ini mau tidak mau kita berbisnis. Tapi ada namanya bisnis masa depan. Apa bisnis masa depan itu? Bisnis yang lebih konkret sharing profitnya. Nah, itu yang tadi bicara tadi. Dia mengambil sampel raja, memang itu bisnis masa depan. Jadi dia sudah melihat dan dia sudah nanam R7, kemarin dapat bantuan. Karena raja berani memberikan share profit besar untuk Tanimat, terutama pelopor. Nah, jadi perlu kita buka di sini untuk raja aja ya. Untuk raja aja, dia memberikan itu 5.000 per kilo dengan ketentuan maksimal 50 kilo. Jadi kalau belanjanya nggak nyampe 50 kilo, hanya diberikannya 4.000 per kilo. Nah, itu dari pelopor. Kemudian nanti ada namanya cashback. Cashback ini diberikan bukan untuk pelopor ya. Cashback ini diberikan kepada user, pembeli. Jadi pembelinya akan dikasih cashback dengan ketentuan cashbacknya dari sekian kilo sampai sekian kilo, cashbacknya sekian, dari sekian kilo sampai ada yang namanya kendaraan bermotor ya. Jadi ada kendaraan bermotor dan ada umroh. Nah, itu nanti bisa disajikan di grup mana di grup Tanimat. Jadi bisa nanti dicek di situ. Nah, itu kita ngambil sampling. Nah, kemudian kalau yang lainnya nanti bisnis taktisnya itu keuntungannya kita kecil, Bu. Ini memang yang harus kita lihat kecil. Kenapa kecil Pak Hasrat? Jadi begini, Bu. Ini jadi pembandingnya ya. Perusahaan PMA, perusahaan modal asing, ini perusahaan yang sudah berdiri sudah lama di Indonesia dan sudah mengakar di petani.
dan 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 struktur organisasi dan marketingnya, distribusinya sudah rapi. Nah, kalaupun kita hadir di situ, maka mereka menganggap kita adalah bukan lagi sebagai mitra strategis. Karena mitra strategisnya adalah sudah terbentuk sampai tingkat kios. Nah, kalau bahasanya itu ya sudah, kalau kamu mau ngambil barang saya, gua kasih kamu untung segini aja ya. Nah, kalau enggak ya sudah, terserah kamu beli aja di kios. Nah, itulah kalau dia sudah bicara PMA. Tapi karena ini bicara kebutuhan petani butuh benih, mau tidak mau dia butuh tanimat untuk dapatkan benih, ya sudah, kita layanin aja dulu kebutuhan petani itu. Sembari kita dorong dia untuk tanam benih yang kita gratiskan. Tidak semua ya kita gratiskan ya. Jadi kita nanti siapa yang pesan banyak akan kita gratiskan benih raja. Ya kita kasih gratis kilo lah. Kenapa sekilo Pak Hasrat? Kok enggak 1 ton Pak kita kasih gratis Pak Hasrat? Gitu kan? Kenapa hanya sekilo? Yang namanya demplok ini kan hanya pengamatan Pak. Hanya pengamatan untuk berdampingan dengan yang umumnya ditanam oleh petani. Nah, jadi kalau 1 kilo itu bisa lah itu dapat 1/4 hektar kurang lah. Kalau 1 kilo itu. Jadi sebagai pembandingnya, nah biarkan nanti petani akan mengambil kesimpulannya seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ruben. Oke, Ibu, ada lagi? Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Ya, silakan Pak, silakan. Bu Kesha. Yang punya acara Bu Kesha nih. Nanto Pak, dari Sragen. Halo. Iya Bu Kesha. Iya Bapak. Salam kenal Bapak. Bagaimana Bapak? Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, silahkan Bapak. Saya dari Sragen, Mbak, atau Bu. Iya Bapak. Baik, Bapak ingin bertanya? Silahkan Pak. Pertanyaan saya. Di daerah sekitar saya itu kan potensi daerahnya padi ya, Bu. Cuman saya punya karyawan potensinya itu juga di daerah Sragen, potensinya sangat besar. Dia sukanya itu untuk tren akhir-akhir ini pakai bibit yang sakti gitu loh Bu, katanya. Nah, kalau di aplikasi atau di spray dengan herbisida, dia itu tahan, enggak ada stagnannya. Lah, dengan adanya cerita saya seperti ini, untuk menangkap peluang ini, posisi saya enaknya di posisi mana ini, Bu? Terima kasih, Bu. Ibu, Bapak maksudnya tadi benih Trisakti, Pak? Halo, Bapak. Iya, Pak. Halo, ya. Betul, Pak. Ya, benih Trisakti itu pemulianya namanya Pak Alizum. Gitu ya. Oke, Pak Alizum, iya. Pak Alinya ada di sama saya, itu sedang kita urus untuk sertifikasi benihnya, sebar benih namanya Pak. Karena benihnya memang bagus itu Trisakti Pak. Petani sudah mengakui bahwa Trisakti itu bagus. Cuma permasalahannya, kalau itu kita edarkan, kita siap-siap aja nanti dipolisikan Pak. Kenapa? Karena belum keluar izin edar dari Kementerian Pertanian, Pak.
Iya. Pak. Iya. Halo? Halo? Iya Pak, silakan Pak. Iya silakan Pak. Dengan posisi saya seperti itu, Pak, ini sebaiknya sebagai pelopor atau apa, Pak, saya, Pak? Halo? Kurang jelas Pak, putus-putus. Apa saya putus-putus? Maksudnya gimana Pak? Dengan cerita saya yang tadi punya karyawan gitu ya, Pak. Itu posisi saya itu enaknya itu jadi pelopor atau apa, Pak? Kalau jadi petani kan nggak mungkin. Saya berkecimpung di lahan pertanian padi, Pak, gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi gini Pak, kan kita kan masih fokusnya ke jagung Pak. Oke, kita masih fokusnya ke jagung. Tentu nanti ke depan, kalaupun ada pelopor jagung atau padi, itu mungkin ke depan Pak. Jadi yang kita kejar ini musim tanam ke depan ini adalah jagung dulu Pak. Jadi pelopor itu adalah petani jagung. Ini pelopor ya di jagung ya. Ini petani jagung berpengalaman minimal 3 tahun Pak. Bukan kios ataupun sejenisnya. Jadi posisinya nanti pelopor ini adalah kios jalan Pak. Kios berjalan memetakan peluang yang ada di kecamatan itu untuk bisa memasarkan benih sesuai permintaan petani Pak. Oke. Itu intinya Pak. Jadi kalau posisi saya seperti itu nggak mungkin, niatan saya kan juga ingin menangkap peluang Pak ya. Tidak ada tempat Pak ya bagi saya kira-kira. Boleh Pak, boleh. Boleh kan kita kalau room ini kita masih bicara dulu jagung Pak. Tapi bisa saja tahun depan ini kan sudah mau arah hari ini pelopor padi Pak. Kita sudah tidak punya waktu. Tentu nanti kita agendakan tahun depan Pak. Kalau nanti kita buka untuk padi. Karena intinya pelopor ini nanti dia garda terdepan untuk pemasaran sekaligus dia jadi petaninya Pak. Itu intinya pelopor itu Pak. Oke Pak, sebagai referensi ya, Bapak daftar aja nggak saya apa-apa. sendiri kan. Nanti untuk padi nanti kita rancang Pak. Iya. Sebagai referensi Pak Hasrat, saya kan juga aktif di KTNA Sragen Pak. Jadi ya kurang lebih Siapa? kalau untuk berbicara kasih mungkin saya mampu gitu Pak. Lah dengan adanya Zoom ini niatan saya itu nangkap luangnya gitu. Siapa? Demikian Pak yang ini peluang kita bersama Pak. Nanti kita akan nanti japri saya Pak ya, kita diskusi ya. Ya. Nanti di ruang nanti japri saya Pak. Oke, Pak. Biar nanti waktu khusus kita berdua Pak. Ya. Kita buka dulu untuk petani jagung ya. Iya, oke, silakan dilanjut Pak. Saya mendengarkan. Ya, terima kasih Pak. Selamat malam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya silakan. Waalaikumsalam. Langsung aja Pak. Saya Hendar dari Jember, Jawa Timur. Siap, Pak Jember. Untuk mungkin dari Tanimat itu produk yang akan kita tawarkan kepada petani itu produknya apa? Misalkan itu ada dari Syngenta, terus mungkin dari Pioneer, produk akan Corteva Pioneer ada juga di Avanta. Ya, Avanta ya benar. Jadi produk apa yang akan ditawarkan oleh kepada petani oleh Tanimat seperti itu. Sedangkan saat ini sekarang sudah bulan
September, Oktober untuk wilayah Jawa Timur sendiri itu sudah akan menghadapi musim padi pertama. Tetapi sekarang masih ada. Saya sendiri saat ini tanam jagung nggak banyak, sekitar 100 hektar lah, seperti itu. Dan juga saya ada kemitraan juga di pembenihan. Sama dengan yang dikatakan tadi Bapak Ude Konco Tani yang mengatakan ada benih sakti. Nah, benih sakti itu adalah benih dari Sigenta. Ada NK Sakti 212, ada NK Sakti Perkasa, ada NK Sakti Sumo. Memang anti glifosat seperti itu. Nah, jadi produknya saja Pak, produknya apa yang kita tawarkan, produknya dari PT apa? Dari Sigenta, dari Avanta, dari Corteva, dari BCA, kan banyak produk di situ. Jadi lebih ke produk. Intinya kita menawarkan kepada petani juga produknya. Karena untuk menghadapi musim hujan sendiri, otomatis kita memberikan benih kepada petani yang anti BSR atau busuk batang. Seperti itu. Terima kasih, Pak. Oke, di sini ada Pak siapa namanya Pak? Manajer area Lampung, Pak Sukirno. Pak Sukirno. Halo Pak Sukirno. Ada Pak Sukirno? Halo Pak Sukirno. Ya. Halo Pak Sukirno. Halo Pak. Halo Pak. Oleh. Tolong bisa dijelaskan Pak. Oke, tolong dijelaskan Pak. Silakan Pak, jelaskan mengenai tadi pertanyaan itu Pak. Coba ini coba diulangi, kurang paham nih Pak. Ini lagi nyambi. Intinya produk yang ditawarkan dengan halo ya. Dalam intinya pertanyaan itu adalah produk apa yang akan kita tawarkan kepada konsumen atau petani kita yang ada di daerah, seperti itu Pak. Jadi produknya. Ya Pak, mungkin sedikit saya menyimak tadi sambil kita mengerjakan tugas. Jadi begini Pak, tadi kalau Tanimart itu memang saya pelajari bahwasanya memfokuskan dari PT kalau tidak salah PT Nusantara yang apa itu benih jagungnya mereknya ada R3, R7, yang lainnya ada Pak. Raja Pak. Raja. Terus itu tadi memang belum disinggung bahwasanya sebagai pelopor itu kita mempunyai keuntungan penjualan. Nanti bisa mungkin Bapak itu menjelaskan keuntungan dari kita menjual dari produk Raja. Sedangkan untuk yang Bapak sebutkan tadi bahwasanya ada yang namanya dari PT Sigenta, di mana itu varietasnya atau produknya ada Sumo Sakti, Perkasa Sakti, terus Sumo biasa, masih banyak itu. Saya juga di sini masih familiar juga Pak. Itu memang bisa dari Tanimart itu bisa menyalurkan benih-benih dari Sigenta juga, tapi memang saya amati bahwasanya daftar harga dari PT Sigenta mungkin masih kalah, artinya lebih murah dari beberapa toko yang ada di wilayah
khususnya tempat kami. Nggak tahu mungkin di Jawa itu beda lagi, nggak tahu apa itu harga juga. Karena mungkin di Lampung, saya di Lampung Pak, di Lampung itu dengan di Jawa mungkin agak berbeda itu harganya. Kalau Bapak itu atau dari grup Tanimart itu tadi sudah di-share bahwasanya dari PT Sigenta Sumo Sakti misalnya harga sekian, Sumo biasa harga sekian, Perkasa Sakti harga sekian. Kalau Perkasa kayaknya belum masuk, di Lampung juga belum masuk. Itu Pak, yang jelas intinya tadi Pak Ketum tadi kita tidak difokuskan arti dari raja dulu, tapi sedikit demi sedikit. Artinya dengan adanya demplot, dari raja itu nanti ketika petani itu mengamati dan kita juga yang menanam ketika pelopor mendapatkan jatah dari demplot tersebut, kita bisa ngomong. Artinya bisa ngomong, ini loh yang sampai tanam sehari per musim, dan ini yang dari Tanimart yaitu Raja, ada R3, R7 dan lain sebagainya. Itu mungkin nggak langsung apa ya Pak, mengubah mindset petani untuk beralih itu luar biasa susahnya Pak. Saya pengalaman di tempat saya itu luar biasa karena persaingan benih itu di tempat Lampung, di tempat kami juga sangat-sangat luar biasa. Bagaimana caranya benih-benih itu bisa laku untuk bisa laku untuk petani. Dan mereka juga menawarkan hadiah-hadiah luar biasa untuk bagaimana benih itu bisa laku. Mungkin itu ya penjelasan saya Pak. Mungkin ada lagi. Baik, terima kasih Pak. Izin, halo Pak Serat. Izin, halo. Halo, assalamualaikum. Silakan Pak, silakan Pak. Silakan. Salam. Kecil suaranya Pak. Suaranya kecil tuh Pak. Pak Musa kecil suaranya Pak Musa. Udah besar ini Pak, udah habis volumenya nih. Ya tapi Pak? kedengaran kita kecil Pak. Kecil ya? Iya. Wah, ini volumenya udah habis nih. Dengar Pak? Ya, sudah dengar Pak. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita dari Aceh, studi Aceh Selatan. Saya ingin kembali ke tema dalam arti kata menguntungkan menjadi seorang pelopor. Pelopor ini kan artinya kan pembuka jalan Pak, karena ada petani tadi yang mengatakan apakah saya jadi pelopor. Jadi kita harus tahu betul dulu mengenai pelopor. Arti pelopor itu apa? Pelopor itu kan pembuka jalan dalam sesuatu kegiatan. Dalam sesuatu kegiatan yang baru untuk memberi contoh kepada petani atau mitranya. Nah, itu arti percontohan pelopor menurut saya. Kalau istilah perusahaan itu kan sport worker, promotion officer, nah itu istilah orang perusahaan. Jadi yang saya ingin tanyakan kepada bapak-bapak, seorang pelopor apakah ada target nanti Pak? Seorang pelopor. Harga yang berapa Pak ini? Angka murah Pak ini dah. Halo? Iya Pak, dengarin Pak, dengarin. Silakan Pak. Terdengar. Apakah seorang pelopor nanti ada targetnya? Misalnya kan benih kita ini sudah dipakai oleh petani baik dalam katakanlah skala luas, misalnya ada sekitar puluhan hektar lah begitu. Itu kan jangkanya kan panen kan sekitar 4 bulan baru panen kan begitu Pak kan.
Jadi ketika nanti hasilnya meningkat, petani pun menarik, apakah nanti seorang pelopor ini bisa dijadikan seorang distributor? Nah, itu pertanyaan saya, Pak. Karena kan yang namanya produk baru ini dalam arti kata kan minimal harus ada contoh. Apakah satu rantai untuk petani kan? Nah, itu lebih bagus yang kita beri contoh nanti kan di tempat orang-orang ramai, katakanlah di pinggir-pinggir jalan, agar mudah dipantau atau dilihat oleh orang lain, gitu. Karena yang namanya benih jagung ini kan kita kan tahu puluhan jenis sudah. Ada dari perusahaan ini, perusahaan itu dan segala macam. Iya betul Pak. Cuma Benar-benar. kuncinya untuk keberhasilan kita itu tergantung cara menyampaikan kita kepada petani. Karena apapun cerita kalau petani jagung dalam arti kata untuk menyuburkan tanaman jagung kalau sekali dua kali itu kan belum sempurna dikasih pupuk. Nah, itu maksud saya. Kalau di tempat kita di sini kebanyakan yang ditanam oleh petani kita di sini di Aceh Selatan itu Pioneer 25 dengan Pioneer 32. Sedangkan BC ataupun NK itu di bawah itu, Pak. Nah, jadi kalau apa namanya benih-benih dari kita nanti ada beberapa jenis, mana yang unggul mungkin itu nanti yang dipakai selalu oleh petani. Yang penting mutunya itu, mutu benih kalau sudah lancar itu harus betul-betul dijaga nantinya. Karena yang namanya benih kalau sudah banyak dipakai oleh petani itu lama-lama sudah mutunya kurang bagus, sehingga petani beralih lagi ke yang lain. Jadi kalau petani dia sudah merasa nikmat keuntungannya itu kan bisa memilah dia. Oh ini benih varietas ini harus saya pakai walaupun mahal. Nah, itu kalau prinsip petani kita di sini Pak. Walaupun mahal kita boleh, yang penting hasilnya bagus. Oke. Pak. Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang lain Pak? Silakan. Terima kasih Pak Musa atas pencerahannya. Info Bapak sudah kami tangkap. Terima kasih Pak. Selamat malam Pak. Selamat malam. Ya, terima kasih kembali Bapak. Pak Bu Kesha, masih ada pertanyaan Bu Kesha? Izin Pak. Silakan Pak Bos Gede. Ya, ini mungkin saya usul aja, mungkin kita bikin demplot kecil. Jadi Tanimart, dari dukungan dari Tanimart bikin demplot kecil. Nah, di sana kita akan menghitung berapa biaya dan keberhasilannya, baru nanti kalau berhasil baru bisa kita kembangkan. Kalau menurut saya sih begitu Pak Tanjung. Izin. Terima kasih. Oke. Ada yang lain Pak? Ini saya boleh nanya sebentar ya Pak ya? Karena ini untuk agenda demplot. Di Sumatera Utara yang paling tinggi di mana ya Pak ya? Dataran tinggi paling tinggi ya? Di Sumatera Utara daerah mana ya? Dari Sumatera sini ada? Izin Pak, menjawab Pak. Iya silakan. Ya, di daerah Dulu Sanggul Pak, setahu saya Pak. Oke, itu paling tinggi di Sumatera Utara ya? Iya Pak. Itu paling tinggi ya? Kalau Karo? Karo pun tinggi Pak, cuman lebih tinggi Humbang Pak, Dulu Sanggul. Terima kasih Pak. Oh, kita punya petani di sana Pak? Kalau petani, kalau Humbang tidak ada Pak, yang ada Samosir ya saya kenal Pak. Cuman kalau daerah Humbang tidak tahu Pak, mana tahu ada Pak Amir tahu Pak.
Ya maksud saya gini, nanti kita kasih benih gratis untuk R3 Pak. Kita kasih benih gratis untuk berdampingan dengan benih yang ditanam beliau gitu loh. Untuk kita melihat pengamatannya saja. Jadi untuk Demplot ada 2 pertimbangannya. Yang pertama dataran tinggi dengan dataran rendah. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, pertimbangan kedua adalah dekat jalan raya. Jadi itu yang akan kita utamakan Demplot. Untuk Sumatera Utara ini ada Pak ini ya, Pak Timothy ada di sini ya, Pak Amir. Halo, ada Pak Timothy ya? Kayaknya nggak masuk, Pak. Kira ada kegiatan. Oke. Nanti untuk Sumut mulai kita data sekarang, Pak. Tadi udah ada masukan tadi Pak Ruben itu yang paling tinggi itu adalah Dolok Sanggul ya. 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 Pak Amir. Pak Sinaga mungkin bisa lebih paham karena masih ada nggak beliau ya? Ada sini Pak Sinaga. Kita mau atur strategi mulai penyesuaian Demplot Pak. Sehingga nanti tahun depan kita sudah bisa melihat hasil kan, apakah raja ini bisa merajai atau gimana gitu. Oke, nanti kita telepon nanti Pak Ruben ya. Kita pertanyaan Sumatera, kemudian Lampung. Halo, Lampung, Pak ini asisten manajer Lampung ini. Kira-kira di mana Pak? Kita mau bikin Demplot Pak, yang tinggi. Pak Sukirno. Ya Pak ya, oke. Kita mau Demplot ini Pak. Demplot kita kasih benih gratis saja. Di mana kita kira-kira Pak? Dataran tinggi kurang paham Pak saya. Kalau tempat saya kan dataran sedang ya. Ladang itu kalau tinggi Lampung. Itu di daerah Palas. Di mana? Mungkin Lampung Selatan Pak. Lampung Selatan tinggi tak Pak? Dataran tinggi. Ya di situ kan ada bukit-bukit Pak yang dimasukkan. Tanggamus Pak. Kalau mau sekalian di ini Pak Tanjung Ketua di Sekincau di lokasi pertanian lokasi milik Pemprov. Oh iya ya, Tanggamus ya. Oke nanti ini saya catat ini ya, Lampung Tanggamus ya. Lampung Tanggamus itu paling tinggi ya. Lampung Barat. Sekincau. Lampung Barat ya. Lambar. Ya. Lambar. Di lokasi milik Pemprov aja Pak. Jadi kita bisa lewat ini penyuluh ataupun UPT di sana. Oke, Lambar ya. Ini kita fokuskan Lambar dengan Selatan juga penting. Yang dataran rendah Lampung. Dataran rendah di mana Pak? Ya di selatan lah tempatnya. Lampung Timur ya? Bisa. Oh selatan ya. Dan timur ya. Kalau timur, yang banyak petani jagung kan? Ya di selatan, kalau di timur itu kurang. Siapa Kirno ini ya? Pak, kalau lihat database-nya Pak, yang paling tinggi itu di Waikanan Pak. Produksi jagung terbesar di Lampung itu Waikanan, kedua itu Lampung Utara, ketiga itu Lampung Tengah, keempat itu Lampung Selatan, kelima itu Lampung Timur, Pak. Oh ya. Itu database dari BPS. Jadi nanti kita ambil 5 sampel untuk kabupaten yang tinggi dengan yang rendah. Oke, untuk Sumatera Selatan, ini ada Sumatera Selatan ya? Apakah di sini ada Sumatera Selatan? Oke, berarti baru Sumatera Utara dengan Lampung ya. Bu Kesha, masih ada lagi Pak? Bu Kesha, silakan. Bu Kesha. Ya Bapak. Kan Bu, di Pandu Bu, masih ada lagi? Iya Pak.
Baik, apakah dari Bapak atau Ibu ada yang ingin masih ditanyakan? Pegel, sakit perut. Apa aja yang pegel itu sakit? Baik, kalau tidak ada yang ingin bertanya, akan saya lanjutkan ke pemaparan divisi berikutnya, yakni divisi distribusi dan pemesanan oleh Saudara Muhammad Azmi Pratama. Saya persilahkan. Mungkin ke divisi kur dulu ya. Azmi Oh, kayaknya keluar Zoom deh. oh ya Silakan baik. untuk Pak Eko. Silakan untuk divisi kur, Pak Eko dipersilahkan. Ya, oke, bismillah. Dari divisi pemesanan dan dari kur ya, Bang Ali. Halo, Pak Ali. Ya, kur dulu. Oh, kur dulu ya. Dari divisi kur dan pasca panen, yang mana nantinya divisi kita ini berperan aktif dalam membersamai para pelopor nantinya. Baik ketika nanti saya jelasin satu persatu dulu ya dari kur. Kalau dari kur itu nantinya itu para pelopor yang memiliki track record ataupun yang memiliki pemesanan yang paling banyak nantinya, yang paling sering berinteraksi, yang paling sering memesan pada Tadimat, nanti akan kita berikan kemudahan buat mereka, akan kita bantu untuk diberikannya apa? Diberikannya itu kur kepada para pelopor-pelopor yang paling aktif nantinya, akan yang paling aktif. Nanti kita akan kerja dengan divisi pemesanan, nantinya kita minta data yang mana pelopor-pelopor itu yang paling aktif. Nah, nanti dari pelopor-pelopor yang paling aktif itu akan kita bantu untuk mendapatkan kur gitu. Kemudian kalau misalkan pasca panen, nah pasca panen ini nantinya ketika musim panen atau sebelum, nanti kita akan bergerak sebelum musim panen. Kemungkinan akan di 2 bulan ke depan. Nanti gimana sih sistem daripada pasca panen itu? Nanti dari pasca panen itu para pelopor, para petani yang ingin menjual daripada jagungnya itu, nanti kita akan memfasilitasi mereka gitu. Kita akan melakukan komunikasi-komunikasi, membuka jalur komunikasi kepada pabrik-pabrik yang menerima penjualan jagung pipil itu. Nanti kita akan berkolaborasi dengan pabrik menjembatani para pelopor-pelopor itu langsung ke penjualnya. Jadi dari pasca panen seperti itu, kur dan pasca panen. Pak Ali, Pak Ketum, demikian. Barangkali ada tambahan atau ada yang ingin ditanyakan? Baik, jikalau ada Bapak atau Ibu yang ingin ditanyakan, silakan Izin Pak. tanya. Iya, Bapak. Monggo silakan Pak. Ya, Pak Rizky. Untuk kur ini apa namanya? Pengembaliannya seperti apa? Misalnya kalau gagal panen. Seperti itu, Pak. Kalau gagal panen bagaimana pengembalian kur? Kan resiko petani paling besar di gagal panen. Saya udah berapa kali gagal panen. Harus balikin duitnya orang gitu. Makasih. Halo, gagal panen disebabkan apa, Pak? Apakah bencana alam atau ada mengenai hama dan penyakit? Ya, kebetulan lahan saya di perbukitan dekat hutan, jadi ada serangan babi, ada tiba-tiba hujannya berhenti, seperti itu. Mungkin dari kurnya seperti apa? Apakah harus tetap membayar
bunga dan pengembalian atau seperti apa? Eh, barangkali Pak Santiamer atau Pak Ketum, Pak Hasrat pengen membantu untuk menjawab juga perihal misalkan nanti ketika sudah diberikan bantuan kur, ketika nanti adanya peristiwa gagal panen, apakah nanti akan tetap harus membayar pinjaman begitu pun dengan bunganya, atau memang nanti akan ada eh, keringanan gitu nantinya. Oke, Pak Rizky, Pak siapa tadi Pak yang tanya Pak? Agung Pak. Tadi Pak. Gini Pak Agung ya, pemerintah itu sudah membuat suatu peraturan ya, peraturan perundang-undangan tentang perlindungan petani ya. Ada itu undang-undangnya, ada aturan mainnya. Nah, kenapa harus dilindungi petani ini? Petani ini rentan di mana pertimbangan utamanya itu rentan terhadap apa? Gagal panen, ya kan? Nah, sekarang pertimbangan utama pemerintah itu ada dua hal yang besar penyebabnya itu gagal panen. Pertama adalah perubahan iklim ya, climate change namanya itu kan. Sekarang ini kan iklim susah diduga ya. Ya kan itu ada kemudian itu bab gagal panennya, perubahan ilmiahnya itu penentuannya itu, yang gagal panen itu kan bukan hanya bapak di satu wilayah kan. Kalau masalah itu iklim pasti hampir merata lah. Demikian juga. Nah, tetapi kalau gagal panen itu karena kelalaian bapak, ya tentunya lain kan. Tetapi kalau kegagalan itu karena di luar kendali seperti bencana alam lah, ada karu-karuan lah. Dan itu bukan hanya Bapak yang mengalami itu, tentu ada kebijakan pemerintah masalah pengembalian kur, kan gitu ya. Pasti ada itu Pak, pasti dilindungi ya. Jadi makanya ada undang-undang perlindungan petani. Jadi teman-teman petani itu nggak usah khawatir, tetapi sungguh-sungguh di dalam bertani itu dilindungi Pak. Dilindungi bukan hanya itu aja. Ya, Bapak juga kalau dilindungi masalah serapan produksi dan lain-lain lapor ke JPPN, beritahu aja. Kita akan mencoba membantu semampunya. Ya, itulah tujuan daripada kehadiran BPN ini. Karena bagi BPN itu petani itu bukan petani, Pak. Anda itu adalah pejuang. Ya, pejuang Anda itu, Pak. Coba kalau petani itu mogok satu bulan nggak mau produksi. Kira-kira negara ini hidup atau mati nggak? Bubar. Tetapi kan orang jarang menyadari itu, Pak. Petani itu dianggap remeh. Yang kedua juga petani tidak merasa bangga. Anda itu pejuang loh, Pak. Itu bukan untuk membesarkan hati Bapak. Di ini ada direnungkan. Betul pejuang. Kalau petani di Indonesia ini satu hati, Pak. Oh, kita nggak usah produksi, nggak usah kirim produksi ke kota. Habis. Habis nggak ada. Saya beritahu Bapak. Jadi inilah tujuan dari JPPN itu karena petani itu adalah mulia. Anda adalah pejuang. Nah, terus gimana dong pejuang? Mestinya dapat ini dong penghargaan. Mestinya dapat asuransi dong. Mestinya itu yang kita perjuangkan. Mestinya bebas pajak dong. Mestinya dapat pensiun dong. Mestinya lah itu yang diperjuangkan di PPN. Ya temannya Pak Anak Agung Gede. Jadi dalam hal ini si pemberi kur bijaksana Pak. Ya, kalau Bapak gagal panen karena bukan kelalaian Bapak, tentu ada nanti pertimbangan. Ya, jadi nggak usah khawatir. Ya, Pak Agungnya. Yang bisa dapat saya bantu Pak Rizky juga Pak Hasrat Tanjung. Ya, terima kasih. Siap. Ya, terima kasih lah. Terima kasih Pak Santiago. Ya, terima kasih. Jadi begitu Pak ya, terkait nanti kebijakan dari pemerintah, nanti juga kan dari JPPN membantu untuk mendorong ya, begitu ya Pak Santiamar ya, ketika adanya kegagalan bukan dari kelalaian petani gitu ya Pak ya. Ya, Pak. Siap, terima kasih Pak. Halo, cukup ya? Bu Kesha, cukup?
Halo, Ya, saya rasa udah cukup ya. Nanti mengenai KUR nanti akan kita support lah. Nanti ya. program KUR akan kita support nanti lewat kebijakan dari pusat. Tentu yang kita prioritaskan adalah pelopor yang produktif. Tapi kalau pelopornya nggak produktif, bagaimana kita support KUR-nya? Betul nggak Pak? Jadi harus sama-sama saling support. Ya Pak, ya Pak Santia Merah. Kira-kira begitu ya kira-kira Pak Amir? Betul itu, betul. Iya tuh. Iya ya? Pasti tuh. Iya dong. Masa kita support dia KUR tapi dia nggak mau support Tanimat? Gimana itu? Kan Ya. nggak matching kan? Jadi kemarin itu saya dulu waktu di Lampung di Natar itu di Kerawangsari itu saya support itu lumayan itu penerima KUR. Nah, tapi sifatnya sosial kan? Kita dorong yang penting program KUR-nya jalan gitu loh. Itu dulu dari dari Pak Menko dulu kan. Tapi kan kalau sekarang ini kan bicara Tanimat. Nah, Tanimat bagaimana kita besarkan Tanimat ini, bagaimana pelopor juga bisa dapat manfaat dari bisnis di Tanimat, petani juga bisa terbantu dari program KUR ataupun program dari pemerintah. Jadi sama-sama tumbuh gitu loh. Cocok ya semua ya, Bapak-bapak ya. Cocok. Saya senang ada dua ini yang sudah apa ini Pak Ruben dengan Pak siapa dari Lampung Utara ya. Pak siapa Pak? Itu nanti kita akan prioritaskan nanti itu untuk. Halo sedikit Pak Asrat, Pak Ketua Ketum. Silakan Pak. Silakan Pak. Bagaimana kalau cara mendaftar untuk jadi pelopor? Bagaimana Pak? Apa syarat-syaratnya? Yang pertama mendaftarnya itu lewat penyuluh Pak. Oke, penyuluh itu ya. Jadi di Tanimat itu ada 3 divisi Pak. Divisi pertama disebut divisi penyuluhan marketing. Jadi penyuluhan inilah garda terdepan untuk pelopor Pak. Itu ada di Ibu Keisha dan Ibu Melisa. Oke, yang kedua divisi pemesanan dan distribusi. Jadi kita agak lain dikit Pak namanya. Kita bikin pemesanan. Kemarin kan Pak Tanjung kok ada kata pemesanan? Kita harus lebih beda dengan yang lain. Pemesanan dan distribusi. Jadi kita pesan sekaligus kita distribusi. Nah itu dipimpin oleh Bapak Azmi dan nanti Pak Eko. Untuk itu. Nah, kemudian ada divisi yang namanya divisi pasca panen. Nah, ini yang lagi ditanya sama kita, Pak Asrat, nanti jagung saya habis tanam, panennya gimana? Nah, ini nanti kita akan melakukan diskusi sama perusahaan-perusahaan penyerap jagung, Pak. Kan betul, kita supaya nanti petani-petani kita, pelopor-pelopor kita yang petani yang dibina oleh pelopor kita supporting untuk bisa akses serapan jagungnya. Oke. Bu Keisha silakan Bu. Ini ada Pak Irfan ini. Silakan Pak Irfan kalau ada tambahan sebelum ditutup. Pak Irfan ini di penyuluhan ini. Kita tunjuk beliau untuk bantu di penyuluhan. Silakan Pak Irfan. Siap, terima kasih silakan. Pak Ketum. Suara saya terdengar jelas ya? Jelas. Oke, siap. Tadi kita sudah menyimak dari awal sampai dengan saat ini. Mungkin untuk stepnya sudah kita dapati dan tinggal nanti kita share di grup untuk pelopor ya seperti yang disampaikan tadi ada dari Aceh Pak Musa ya. Dan itu memang harus detail karena di area kita butuh namanya knowledge seperti Ibu yang dari Jogja kita butuh knowledge pengetahuan tentang program dari Tanimat ini. Overall itu aja dulu Pak Ketum. Jadi memang kita sedang mempersiapkan. Itu Pak Ketum. Oke Bu Keisha, silakan Bu Keisha ditutup. Baik, langsung saja
kita di akhir acara. Sebelum benar-benar saya tutup, acara terakhir adalah dokumentasi ya Bapak Ibu semua. Jadi mohon untuk menyalakan kamera semuanya. Jika sedang tidak berhalangan, silakan untuk membuka kamera dan kita akan dokumentasi sebentar. Seperti itu. Terima kasih. Baik, 1, 2, 3. Oke. Lagi 1, 2, 3. Baik, sudah. Baik, terima kasih. Sekian saya tutup. Saya Keisha Britani sebagai Divisi Penyuluhan dan Marketing Tanimat Nusantara. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang berkenan sudah hadir pada acara sharing session terkait keuntungan menjadi pelopor di Tanimart. Terima kasih saya sampaikan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.